Halo, kami dari kelompok 6. Di video kali ini kami akan mempresentasikan proyek UAS kami dari mata kuliah manajemen proyek dengan Bapak Nasar Buntu Lolita sebagai dosen pembimbingnya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri Ivana Metanoviani dan anggota kelompok lainnya terdiri dari David, Sartika Elia, Mentari Indasari, dan Steven Chang. Bab 1 mengenai latar belakang. Feeding Veggie adalah sebuah aplikasi yang membantu masyarakat untuk mencari restoran vegetarian dengan lebih cepat dan mudah. Dengan Feeding Veggie, pelanggan tidak perlu khawatir dalam memesan menu makanan karena semua mitra kami telah dicek dan dipastikan tidak mengandung unsur hewani dan bawang. Luaran kegiatan yang dihasilkan dari aplikasi Feeding Veggie ini adalah menghadirkan sebuah aplikasi yang dapat mempermudah masyarakat vegetarian dalam mencari makanan vegetarian saat berada di luar kota. Manfaat kegiatan bagi lingkup sosial dapat membantu pelaku usaha dalam membangun bisnisnya. Selain itu, pelaku usaha juga berkesempatan untuk menyusun anggaran dana serta proyeksi usaha yang akan dijalankan ke depannya. Manfaat kegiatan bagi lingkungan usaha. Hadirnya aplikasi ini diharapkan mampu membantu masyarakat yang kesulitan dalam mencari makanan vegetarian di lingkungannya serta bermanfaat untuk para wisatawan mancanegara. Pendapatan ini berasal dari sistem developer aplikasi dan komisi sebesar 1.200 per transaksi. Kemudian ke depannya masih ada servis atau admin fee-nya kalau aplikasinya sudah berkembang. Komisi dari transaksi mitra usaha dengan pelanggan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai proporsi nilai Feeding Veggie yang dapat dilihat pada gambar yang ada di samping saya. Yang pertama, pada customer segment ada customer job. Di sini aplikasi Feeding Veggie kami bentuk untuk mempermudah masyarakat dalam mencari makanan vegetarian dan juga terutama bagi konsumen kami yang ingin mengkonsumsi makanan vegetarian di luar restoran atau take away. Kemudian yang kedua ada pains, yang mana pada usaha ini diperkirakan terdapat beberapa kendala yang akan merugikan konsumen kami, seperti lambatnya aplikasi saat digunakan atau error, sulit dalam mencari driver terdekat dan tidak tersedianya restoran yang dicari, serta harga yang mahal. Kemudian selain pains, kami juga memiliki gains yang merupakan kebalikan dari pains, yang akan menguntungkan konsumen dalam menggunakan aplikasi kami, yaitu dengan mudahnya aplikasi untuk digunakan. Terdapat berbagai metode pembayaran, bisa melalui cash ataupun aplikasi pembayaran lainnya, serta ongkos kirim yang murah. Berikutnya pada value proposition ada product and service, di mana dalam usaha ini kami menyediakan produk and service dalam bentuk aplikasi platform makanan vegetarian. Kemudian ada juga pain relievers. Ini kami buat untuk mengatasi pains yang ada, dan kami menawarkan untuk memperbarui aplikasi secara berkala, melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan memperluas mitra usaha, serta menawarkan promo-promo yang menarik. Yang terakhir ada gain creators, yang mana ini kami buat untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha kami dengan memberikan keuntungan juga bagi konsumen, seperti membuat aplikasi dengan fitur yang lengkap, menyediakan metode pembayaran yang beragam, serta mengkalkulasi ongkos kirim sesuai dengan jarak yang ditempuh. Selain proporsi nilai, saya juga akan menjelaskan mengenai deskripsi produk usaha. Aplikasi Feeding Veggie menawarkan fitur-fitur yang menarik bagi penggunanya, antara lain seperti aplikasi kami akan mendeteksi lokasi keberadaan pelanggan. Ini bertujuan untuk mempermudah dalam menunjukkan restoran terdekat. Kemudian yang kedua, makanan yang ada dalam aplikasi tidak hanya menjual makanan siap saji, tetapi juga makanan kering seperti mie instan, snack, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, sebelum memesan, konsumen dapat melihat terlebih dahulu live review dari keadaan restoran dan juga rasa dari makanan restoran. Kemudian yang keempat, konsumen juga bisa melihat review dan bintang yang diberikan oleh pengunjung yang telah memberikan penilaian untuk restoran tersebut. Dan yang terakhir, pembayaran pesanan dapat dilakukan melalui fitur My Wallet yang ada di aplikasi maupun secara cash. Yang 2.3 ada penerapan konsep etika bisnis. Jadi UMKM atau yang dikenal juga usaha mikro kecil dan menengah merupakan salah satu pergerakan perekonomian di Indonesia. Ada 4 kemampuan yang harus diseimbangkan, di antara lainnya ada technical competence, marketing competence, financial competence, dan human resource competence. Jadi human resource management ini mencakup 5 bidang fungsional yang berfungsi dalam membangun rencana usaha dan mengembangkan sumber daya manusia. Di antaranya yang pertama ada rekrut serta seleksi, yang kedua pengembangan sumber daya manusia, yang ketiga kompensasi dan manfaat, yang keempat ada keselamatan dan kesehatan, yang kelima ada karyawan dan hubungan kerja. Ada strategi human resource management terbagi menjadi 4 indikator, yaitu professional HRM capabilities, yang kedua technical HRM effectiveness,
Yang ketiga ada business relate capabilities. Yang keempat ada strategi human resource management effectiveness. Jadi manajemen risiko ini dengan dilakukan manajemen risiko dalam merancang suatu usaha, maka dapat meminimalisir risiko yang muncul untuk dapat mengurangi dampak negatif bagi keberlangsungan perusahaan. Tahapan proses manajemen risiko ada 4, yaitu identifikasi risiko, penilaian risiko, pengembangan rencana dalam respon risiko, serta kontrol risiko. Pada bab 3 ini saya akan menjelaskan tentang metodologi perencanaan. Yang pertama ada Human Resource Plan. Perencanaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Fanning Feggi bertujuan untuk mengidentifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan berdasarkan kemampuan dan kualifikasi yang sesuai untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Penyusunan tingkat tenaga kerja yang dibutuhkan juga diperlukan perusahaan untuk menyesuaikan pekerjaan oleh setiap divisi. Berikut ini merupakan struktur organisasi serta tanggung jawab yang dijabarkan oleh perusahaan Fanning Feggi. Setelah itu yang kedua adalah business risk. Dalam menjalankan sebuah usaha, tentu kita akan selalu menemukan risiko yang harus dihadapi. Oleh karena itu, usaha Fanning Feggi melakukan analisa dan menjabarkan risiko yang akan dihadapi oleh usaha tersebut. Berikut ini merupakan beberapa analisa risiko bisnis yang dijabarkan oleh perusahaan Fanning Feggi. Antara lain adalah berikut ini. Setelah itu yang ketiga ada analisis SWOT. Manajemen risiko yang direncanakan dalam mengaplikasikan Fanning Feggi meliputi analisa SWOT yang akan dijabarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut ini. Selanjutnya ada Project Cost Management. Dimulai dari funding request, kami merincikan anggaran biaya modal awal sebesar Rp31.682.000 yang sudah meliputi biaya operasional maupun non-operasional. Rinciannya dapat dilihat pada tabel di samping ini. Kemudian ada jadwal kegiatan. Fanning Feggi telah merumuskan jadwal kegiatan selama 5 tahun ke depan beserta perincian biayanya seperti tabel di samping. Nah, pada tahun pertama, Fanning Feggi akan merancang database web dan aplikasi Fanning Feggi, melakukan uji coba mengumpulkan dan bekerjasama dengan mitra driver sebagai kurir dari Fanning Feggi, serta menjalankan prototipe ke berbagai merchant untuk uji coba hingga prototipe itu layak dijalankan. Kemudian tahun kedua itu ada peluncuran aplikasi Fanning Feggi dan melakukan survei keakuratan peta lokasi sehingga memudahkan driver untuk mencari lokasi merchant dan lokasi pengguna. Kemudian di tahun ketiga memulai ekspansi layanan Fanning Feggi di kota kedua dan kota ketiga dan seluruh Indonesia pada akhir kuartal pada tahun ketiga. Di tahun keempat peluncuran layanan Fanning Feggi Tour yang bekerja sama dengan Tour and Travel dan Tour Guide sebagai ujung tombak dari layanan ini. Ekspansi layanan Fanning Feggi di luar negeri yaitu negeri jiran atau negara Malaysia. Di tahun kelima ada peluncuran layanan Fanning Feggi di Fanning Feggi Tour di Malaysia memperluas jangkauan layanan Fanning Feggi ke Singapura dan Australia. Di akhir tahun kelima kami menargetkan IPO atau go public. Kemudian ada Financial and Budgeting Planning seperti yang digambarkan pada tabel di samping. Selanjutnya ada stakeholder kami di Fanning Feggi yang berpengaruh dalam mengambil keputusan dan tindakan yang terdiri dari David, saya sendiri Ivana Metanoviani, Mentari Indasari, Sartika Elia, dan Steven Chang, beserta investor. David berperan sebagai apps development, memimpin dan memantau pekerjaan developer aplikasi agar dapat selesai dengan baik dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kemudian saya sendiri berperan dalam planning dan budgeting, merancang rencana usaha dan melakukan budgeting agar dana yang didapatkan dapat dialokasikan dengan maksimal dan baik. Kemudian Menteri Indasari berperan dalam promosi, merancang promosi dan kerjasama dengan talent agar dapat mengiklankan aplikasi dan fitur sesuai dengan harapan. Sartika Elia berperan dalam human resource, di mana mencari orang-orang yang tepat untuk mendapatkan kerjasama yang baik. Kemudian Steven Chang berperan dalam funding, mencari dan menawarkan kerjasama kepada investor sehingga mendapatkan dana usaha yang cukup untuk planning yang telah disusun. Kemudian investor berperan sebagai invest and review, mendanai Fanning Feggi dan mereview laporan rancangan keuangan agar dapat digunakan sebaik-baiknya. Sekian dari presentasi kami, apabila terdapat kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.